Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwit Oktaviani, mahasiswa Universitas Esa Unggul, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2017. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi keempat pada mata kuliah pembelajaran IPA di sekolah dasar, yaitu pendekatan dalam pembelajaran IPA dan penerapannya. Langsung saja kita membahas. Pertama, kita harus mengetahui dan memahami bahwa pendidikan IPA memiliki tujuan, yaitu siswa mampu menguasai pengetahuan, fakta, konsep, prinsip, proses penemuan, serta sikap ilmiah yang akan bermanfaat bagi siswa dalam mempelajari diri dan alam sekitarnya. Untuk itu, guru harus mampu mendesain model pembelajaran dari mulai pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik yang tepat dalam merancang proses pembelajaran secara berlangsung. Nah, pendekatan sendiri merupakan suatu persepsi atau sudut pandang terhadap suatu pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu student-centered learning dan teacher-centered learning. Pada video kali ini akan membahas 8 pendekatan pembelajaran IPA. Yang pertama adalah pendekatan lingkungan. Nah, pendekatan lingkungan di sini yaitu proses pembelajaran IPA yang memanfaatkan lingkungan sebagai sarana pendidikan, sumber belajar, karena lingkungan memiliki nilai-nilai yang sangat berharga bagi proses pembelajaran siswa. Nah, dengan penggunaan pendekatan lingkungan, proses pembelajaran akan lebih bermakna sebab anak akan dihadapkan pada kondisi yang sebenar-benarnya sehingga dapat memecahkan masalah lingkungan dan menanamkan sikap cinta lingkungan. Untuk itu, guru harus mendesain pembelajaran yang dekat dengan lingkungan dan menyenangkan bagi anak. Contohnya seperti survei, camping, field trip, apapun yang berhubungan dengan lingkungan. Yang kedua, adanya pendekatan sains teknologi masyarakat atau sains teknologi society. Nah, pendekatan ini gabungan dari pendekatan proses, CBSA, inquiry, discovery, dan pendekatan lingkungan. Perlu dicatat bahwa sains teknologi masyarakat mempunyai hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi, karena tujuannya merupakan mewujudkan peserta didik memiliki bekal pengetahuan yang cukup sehingga mampu terjun langsung ke masyarakat dan mengambil keputusan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Untuk itu, siswa harus diajarkan dalam memperhatikan masalah-masalah yang akan muncul sebagai dampak dari penggunaan teknologi-teknologi baru. Tahapan pembelajaran sains teknologi masyarakat terdapat 5, yaitu tahap apersepsi, tahap pembentukan konsep, tahap aplikasi konsep, tahap pemantapan konsep, dan tahap evaluasi. Selanjutnya, ada pendekatan kontekstual, yaitu pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan kontekstual atau CTL. Nah, proses pembelajaran IPA dengan pendekatan kontekstual ini yaitu secara penuh siswa dilibatkan dalam menemukan materi yang dipelajarinya dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga siswa didorong untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendekatan kontekstual sendiri dilakukan dengan melibatkan komponen-komponen yang pembelajaran yang efektif seperti konstruktivisme, bertanya, pemodelan, penilaian yang sebenarnya, yaitu data empiris. Yang keempat, ada pendekatan keterampilan proses, yaitu di mana keterampilan proses ini merupakan pendekatan belajar yang mengembangkan keterampilan memproseskan perolehan. Anak akan mampu menemukan dan mengembangkan sendiri fakta dan konsep. Selain itu, menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan nilai yang diharapkan. Nah, pembelajaran IPA seharusnya tidak hanya menanamkan konsep secara teoritis, tetapi pembelajaran IPA harus melalui aktivitas ilmiah. Siswa melakukan proses-proses ilmiah
sehingga siswa dapat memiliki keterampilan sekaligus dapat memahami, menemukan sendiri isi dan tujuan dari konsep yang dipelajari. Yang kelima, ada pendekatan konstruktivisme. Nah, pendekatan konstruktivisme di mana peserta didik membangun pengetahuannya sendiri, bukan hanya ditransfer dari guru saja. Nah, pendekatan konstruktivisme ini lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru. Jadi siswa membentuk pengetahuannya sendiri dalam struktur kognitifnya dalam menciptakan ide-ide baru. Nah, oleh karena itu, guru lebih mengutamakan keaktifan siswa dan memberikan kesempatan mengungkapkan ide-ide baru yang dia peroleh dari pembentukan kognitif. Kemudian yang keenam ada pendekatan deduktif, di mana pembelajaran pendekatan deduktif ini menekankan pada guru mentransfer informasi dan pengetahuan. Pengetahuan deduktif adalah cara berpikir dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Otomatis, guru menjelaskan teori-teori para ahli yang telah dipahami, kemudian menjabarkan kenyataan yang terjadi atau mengambil contoh-contohnya yang akan disajikan kepada peserta didik. Yang ketujuh ada pendekatan induktif, yaitu pendekatan pengajaran yang berawal dari menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu kesimpulan, prinsip ataupun aturan yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, siswa dibimbing untuk berusaha keras mensintesiskan, menemukan atau menyimpulkan prinsip dasar pelajaran tersebut. Cara mengajar dengan pendekatan induktif yaitu menyajikan kepada siswa dari suatu contoh yang spesifik untuk kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu aturan, prinsip atau fakta yang pasti. Selanjutnya, pendekatan yang terakhir, yang kedelapan adalah pendekatan konsep, di mana suatu pendekatan pengajaran menggunakan pendekatan konsep, yaitu secara langsung menyajikan konsep tanpa memberi kesempatan kepada siswa untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh. Nah, konsep sendiri merupakan struktur mental yang diperoleh dari pengamatan dan pengalaman. Tujuannya, pendekatan konsep dalam pembelajaran IPA yaitu mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dan tujuannya agar tidak terjadi kesalahan konsep, miskonsepsi. Suatu saat siswa akan terjun langsung ke masyarakat. Siswa harus dibekali oleh pemahaman mengenai konsep sehingga tidak ada miskonsepsi di lingkungan masyarakat. Nah, tahapan pendekatan konsep terbagi menjadi 3, yaitu tahap enaktik, tahap simbolik, dan tahap ikonik. Sekian penjelasan saya mengenai pendekatan pembelajaran IPA dan penerapannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.